Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kami dari kelompok 4 dari kelas A mata kuliah Martikulasi Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Adang akan menjabarkan hasil dari diskusi kami, yaitu pada perjalanan Nabi dengan pamannya berdagang ke negeri Syam. Pada umur 12 tahun Nabi dengan pamannya berdagang ke negeri Syam. Kemudian mereka bertemu dengan pendeta Busro, yaitu pendeta Buhairok, yang dimana pendeta itu mengingatkan kepada pamannya untuk pulang karena anak yang dia bawa adalah calon Nabi pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Khadijah sangat kagum dengan watak Nabi yang jujur dan terampil. Kemudian Khadijah mengatakan niatnya untuk menikahi Nabi yang pada waktu itu Nabi berusia 25 tahun dan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Kemudian yang selanjutnya, pada waktu itu Rasul beribadah di Gua Hira. Kemudian Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan surat pertama, yaitu surat Al-Alaq pada bulan Ramadan pada saat Nabi berumur 40 tahun. Karena Nabi takut, maka Nabi pulang kepada istrinya yaitu Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah menguatkan dan menenangkan Nabi, dan kemudian Siti Khadijah menyampaikan kepada sepupunya yang seorang Nasrani yang bernama Warokoh. Kemudian setelah itu barulah turun surat Al-Mudathir yang dimana di situ Allah menyerukan Nabi untuk mendakwahkan Islam. Selanjutnya yaitu Rasulullah mengajak ke agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada masa ini Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi karena banyak sekali penolakan dari kaum Quraisy. Beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian Rasul mengajak ke agama Islam secara terang-terangan, yaitu pada masa ini Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Nabi yang pada mulanya berdakwah secara sembunyi-sembunyi kemudian mendapatkan perintah oleh Allah untuk mendakwahkan secara terbuka, yaitu setelah turun Wahyu Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Arya dan Pak Suyono dari kisah Nabi Muhammad SAW. Sebab kaum Quraisy menindas kaum muslimin. Para kaum Quraisy menyakiti Nabi dan juga kaum muslimin. Mereka menuduh Nabi sebagai penyihir, dukun, dan orang gila. Kaum Quraisy melempari batu dan menyebar duri di jalan yang dilewati oleh Nabi. Mereka juga menyiksa Nabi saat sedang sholat. Kaum Quraisy juga menyiksa orang-orang yang masuk Islam, seperti Bilal bin Rabah, Habab bin Aras, Ammar bin Yasir dan bapaknya, juga ibunya Sumayyah. Beberapa kaum muslim sampai ada yang meninggal akibat siksaan tersebut. Kemudian setelah siksaan berkelanjutan, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Abasyah. Selanjutnya adalah para tokoh Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Musim haji dan pasar-pasar Arab merupakan kesempatan berharga bagi Rasul SAW karena akan bertemu banyak orang, termasuk mereka yang pemangku kepentingan. Kepada mereka Rasul SAW akan meminta perlindungan agar dapat menyampaikan risalah atau pesan Tuhan. Di antara mereka terdapat 6 orang dari Khazraj atau suku Madinah yang merespon positif pada tahun ke-11 kerasulannya. Selanjutnya adalah pembangunan masjid dalam Islam. Nabi Rasulullah SAW tiba di Quba dan menetap di Quba selama 3 hari dan membangun masjid di Quba. Masjid pertama dilandasi dengan takwa. Kemudian Nabi menuju ke Madinah, maka kaum Ansor menjemput Nabi, dan kaum Ansor bergembira atas kedatangan Nabi dan melantunkan syair seraya menyambut Nabi dengan gembira. Selanjutnya yaitu perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Nabi meminta perlindungan agar Nabi dapat
berdakwah dengan bebas. Kemudian ada 12 orang yang berjanji akan setia kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ke Madinah, gimana negara Islam didirikan. Nabi SAW telah menghabiskan 13 tahun periode kerasulan di Makkah. Selanjutnya terdapat perang-perang. Yang pertama yaitu ada perang Badar. Perang Badar yang besar, perang itu terjadi pada tahun kedua Hijriah dan umat muslim mengalami kemenangan dan kaum musyrikin mengalami kekalahan dan membunuh 70 dari mereka dan 70 lagi ditangkap. Perang selanjutnya yaitu ada perang Uhud. Di tahun ketiga Hijriah dari Madinah menuju Jabal Uhud, lalu para muslimin menyebar terlebih dahulu, lalu para pemanah turun terlebih dahulu dari bukit. Kemudian pasukan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bergerak ke Jabal Uhud untuk menyerang balik. Sekian untuk perang Uhud. Selanjutnya perang Ahzab akan disampaikan oleh Pak Suryono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Saya akan menyampaikan tadrib 4B yang nomor 6. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu teks Arabnya. Ghazwatul Ahzab fis sanatil khamisati li hijrati ta'amarat Quraisyun ma'a ba'dil qaba'il li hisaril Madinah. Fahafarul muslimuna khandaq li himayatil madinati minal ahzabil ladina tahalafa ma'hum yahudul madinah Banu Quraidah. Saya akan menyampaikan tentang perang Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, di mana kaum Quraisy bersama beberapa suku bersekongkol untuk mengepung Madinah. Maka kaum muslimin menggali parit untuk melindungi Madinah dari pihak yang bersekutu dengan orang Yahudi Madinah, Bani Quraidah, setelah mereka melanggar perjanjian. Dan Allah mengirimkan angin kencang untuk memporak-porandakan kaum musyrikin, dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi orang-orang mukmin dalam perang. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perang Ahzab ada perang Bani Quraidah. Pada tahun ke-5 Hijriah, kaum Quraisy bersama beberapa suku bersekongkol untuk mengepung Madinah. Nah, maka kaum muslimin menggali parit untuk melindungi Madinah dari pihak yang bersekutu dengan orang Yahudi Madinah atau Bani Quraidah setelah mereka melanggar perjanjian, dan Allah mengirimkan angin kencang untuk memporak-porandakan kaum musyrikin, dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi orang-orang mukmin dalam perang. Begitulah cerita dari perang Quraidah. Ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Muslim berhijrah ke Mekah untuk umroh. Nah, pada saat itu Nabi dan umat muslim hanya berkepentingan untuk umroh dengan tanpa adanya pertumpahan darah. Namun orang-orang musyrikin yang bertemu Nabi melarang Nabi untuk ke Mekah. Akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah yang dimana berisi tentang perjanjian perdamaian damai umat muslim dengan musyrikin selama 10 tahun. Setelah perjanjian Hudaybiyah terdapat penaklukan Mekah. Tahun ke-8 setelah Nabi hijrah, Nabi menuju ke Mekah untuk menaklukkannya. Setelah kaum musyrikin melanggar perjanjian, Rasul menghancurkan berhala-berhala, menghilangkan simbol-simbol kemusyrikan. Setelah penaklukan itu, dimulailah peradaban Islam di seluruh jazirah Arab, dan berdatangan orang-orang Arab ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Demikian presentasi dari kelompok 4 yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.